Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Wamen IMIPAS, Silmi Karim, sebagai tersangka dan langsung menahannya pada Kamis 4 Juni 2026. Penahanan ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan atau OTT terkait dengan suap dan pemerasan dalam pengurusan perizinan warga negara asing atau WNA di kantor imigrasi Jakarta Barat. Bagaimana perjalanan kasusnya? Kita bahas. Adapun kepada 8 orang tersangka tersebut, salah satunya yaitu saudara SK yang merupakan Dirjen Imigrasi periode tahun 2023-2024. Adapun 8 orang tersangka kemudian hari ini langsung dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama. KPK mengungkap bahwa Silmi diduga terlibat dalam kasus korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing saat masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada 2023-2024. Setelah tidak lagi menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi kemudian dipercaya menduduki posisi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan terkait dugaan korupsi pengurusan izin tinggal WNA di wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Bali sejak Selasa 2 Juni 2026 malam. Dalam OTT tersebut KPK menangkap 17 orang, sebaik 8 orang di antaranya merupakan aparatur sipil negara atau ASN, sedangkan 8 lainnya berasal dari pihak swasta. Para terduga pelaku ditangkap di sejumlah lokasi, mulai dari Jakarta dan sekitarnya hingga Bali dan Jawa Barat. Selain itu, KPK menyita sejumlah barang bukti berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, serta ratusan gram logam mulia. Dalam modusnya, para WNA diduga menggunakan jasa perantara, salah satunya berprofesi sebagai pengacara. Perkara ini secara spesifik berkaitan dengan pengurusan kartu izin tinggal terbatas atau KITAS dan kartu izin tinggal tetap atau KITAP. OTT kali ini menambah panjang daftar perkara korupsi di lingkungan keimigrasian dengan pola yang terus berulang. Modus yang kerap muncul dalam berbagai kasus sebelumnya umumnya memanfaatkan kewenangan administratif, mulai dari penerbitan paspor, visa, hingga izin tinggal sebagai sarana pemerasan atau penerimaan suap dari WNA. Sebelum kasus ini mencuat, dugaan pemerasan terhadap WNA juga sempat membongkar praktik pungutan liar di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kasus tersebut terungkap setelah pemerintah Cina melalui kedutaan besarnya di Indonesia mengirim surat resmi kepada Kementerian Luar Negeri dan Direktorat Jenderal Imigrasi pada 21 Januari 2025. Surat tersebut melaporkan sedikitnya 44 kasus pemerasan yang menimpa lebih dari 60 warga negara Cina sepanjang Februari 2024 hingga Januari 2025. Kasus itu kemudian direspons Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dengan mencopot sekitar 30 pejabat imigrasi yang bertugas di Bandara Soekarno-Hatta. Sahabat Kompas, penetapan seorang wakil menteri sebagai tersangka menjadi alarm serius bagi tata kelola keimigrasian. Kini publik menunggu apakah KPK mampu mengungkap seluruh aktor dan jaringan yang diduga terlibat sekaligus memutus praktik korupsi yang selama ini berulang di sektor strategis tersebut.